yakni Pangeran Benowo dan Sutawijaya. Joko Tingkir memiliki musuh bernama Arya Penangsang. Nah, semenjak kejadian tersebut diberikan peringatan untuk tidak bertamu di hari Jumat Legi atau Jumat Wage agar kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita coba menelisik ya, atau menelusuri jejak-jejak leluhur, atau kita mengulas tentang menunjukkan pemirsa tentang sejarah budaya leluhur kita yang di perbukitan atau dari pegunungan lereng Gunung Anjasmara ini. Nah, di sini ada sebuah makam peninggalan dari era Pajang atau anak putra dari Mas Karepet, atau sebutannya itu Joko Tingkir. Mitbah rahayu rahayu. Coba kita melisik. Kalau kita bilang era Pajang itu Jawa Tengah ya lur ya. Nah, di sini kita mendapati sebuah, ini kayaknya batu tetenger ya, atau batu gapura. Di depannya ini berpahat lur. Ini kayaknya jenis gapura atau jenis umpak ya kayaknya. Nah, kayak gini, ini berpahat yang kayak gini. Nah, di depannya makam area sini ada dua ya. Nah, kayak gini lur. Mitbah rayu rayu syahkum mati. Amit, assalamualaikum, assalamualaikum, salam amit. Area makam Pangeran Benowo ya. Ini lokasinya, tepatnya itu sangat asri sekali ya. Memang dari lereng perbukitan Gunung Lereng Anjasmara itu sangat indah sekali ya. Sangat indah dari hutannya, terus alam yang penyajian yang sangat luar biasa, sangat cocok buat edukasi wisata alam, terutama itu edukasi wisata sejarah budaya leluhur Nusantara gitu, atau leluhur, jejak-jejak dari leluhur. Coba kita masuk ya, yang di lokasi ini. Nah, ini makam dari area makam ya, dari makam Mbah Pangeran Benowo, putra dari Raja Joko Tingkir gitu. Nah, ini lur, ini area makam. Coba kita sowan dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum. Nah, ini lur, ini seperti kayak gapura model Beringin Lawang ya. Soalnya kalau kita telisik ya, dari reruntuhan kerajaan Majapahit diteruskan oleh kerajaan Demak Bintoro ya. Nah, ini diteruskan lagi era Kesultanan. Diceritakan menurut cerita folklore, makam Pangeran Benowo itu seorang tokoh untuk penyebaran, atau seorang anak dari raja ya, untuk menyebarkan agama Islam di perbukitan lereng Gunung Anjasmara. Nah, seperti ini penampakannya ya. Ini lur, sudah dibangun ya, dikasihkan tangga, dan juga sangat adem sekali. Kita pagi hari mereview, menunjukkan pemirsa makam-makam yang di lokasi ini ya. Nah, seperti ini penampakan di area ya.
area makam. Di sini banyak kita dapati sebuah kayak batu-batu, jenisnya apa itu? Apa? Ini loh, kayak batu-batu sungai ya, buat tetenger atau res ya. Soalnya di sini banyak sekali loh. Ini sepertinya itu kayak era-era zaman dahulu ya, jenisnya batu nisan ini. Dan kita dapati sebuah batu bata kuno ya, yang di area ini. Nah, sepertinya ini kayaknya itu era reruntuhan dari kerajaan Majapahit ya, jenisnya batu bata merah ini. Nah, ini banyak sekali makam-makam yang di lokasi ini, dan juga ada sebuah batu bata yang sangat besar sekali ya. Nah, ini batu bata yang sangat besar sekali, dan juga sepertinya kayaknya itu pra-Majapahit atau apa ya, kayaknya ya. Dan juga ada sebuah batu nisan yang juga terbuat dari batu lingga ya. Unik sekali loh, jejak-jejak leluhur kita ya, masih asli sekali dan juga masih dilestarikan gitu. Sangat tertata rapi ya makam-makam yang di sini, luar biasa. Dan juga batu nisan ini kayaknya itu batu candi ya, terbuat dari batu andesit gitu. Nah, kayak gini tetenger yang di makam ini. Luas sekali lur area makam ini. Apakah ini dari murid-murid dari Pangeran Benowo atau keluarga dari Pangeran Benowo? Soalnya di sini tuh banyak sekali makam-makam yang di sini. Soalnya diceritakan Pangeran Benowo itu penyebaran agama Islam di lereng perbukitan Gunung Anjas-Moro gitu lur. Nah, coba kita masuk ya. Nah, kayak gini, ini sangat luar biasa, seperti kita masuk era zaman Majapahit gitu, kayak yang di Troloyo. Nah, ini bersih sekali loh, luar biasa ya, sangat peduli sekali dan juga sangat asli sekali ya makam yang di area ini. Dan juga memang tidak diragukan ini peninggalan dari era Majapahit atau pra-Majapahit ya, diteruskan oleh kerajaan-kerajaan sampai saat ini gitu, atau bilangnya itu Kesultanan Demak ya, terus sampai NKRI gitu. Nah, di sini sepertinya itu ada sebuah umpak juga yang sangat kuno sekali ya, kayaknya ini umpak batu yang di depan kita. Nah, kayak gini. Nah, ini lor makam yang di dalamnya situ. Kalau kita masuk atau kita menunjukkan pemirsa, ini peraturan atau sejarah ya dari makam Pangeran Benowo. Pemirsa bisa baca sendiri. Mas Karebet atau Jaka Tingkir, raja pertama kerajaan Mataram, beliau memiliki dua anak laki-laki, yakni Pangeran Benowo dan Sutowijoyo. Joko Tingkir memiliki musuh bernama Arya Penangsang. Ini sejarah Pangeran Benowo yang suka membuat kegaduhan kerajaan tersebut. Arya Penangsang mengajak perang Joko Tingkir, akan tetapi Raja Joko Tingkir tidak menanggapi tawaran tersebut karena beliau merasa dirinya memiliki orang yang disayang, yakni prajurit Senopati dan lain sebagainya. Lalu Raja Jaka Tingkir mengadakan sayembara, siapa yang bisa mengalahkan besarnya musuh dan membunuh Arya Penangsang akan dijadikan raja atau sultan di Mataram. 3.
Ini Sutawijaya berusaha membunuh Arya Wira Penangsang namun tidak berhasil. Lalu Sutawijaya meminta saran kepada Pangeran Benawa. Pangeran Benawa menyarankan apabila ingin menantang lakukan dengan memberikan surat sewaktu makan nasi. 4. Ketika surat tersebut tiba, Arya Penangsang terkejut dan tidak dapat menahan emosi sehingga membuang makanannya saat membuka puasa. Akhirnya mereka melakukan perang dan kudanya harus memiliki kuda betina, akan tetapi kuda milik Arya Penangsang jantan sehingga mereka tidak berperang. Lalu kedua kuda mereka dikawinkan, akan tetapi hal tersebut malah membuat kuda Arya Penangsang mati. Sutawijaya meminta saran kembali ke Pangeran Benawa. Beliau menyarankan untuk melakukan perang undur-undur atau perang lari ya di Laut Selatan. Saat berperang, Arya Penangsang kehabisan darah dan meninggal setelah Sutawijaya menagih kembali janji sayembara ke kerajaan. Akan tetapi para wali dan tokoh penting komplain, menurut mereka Sutawijaya tidak berhak menjadi raja atau sultan di Mataram karena bukan putra mahkota. 5. Yang berhak menjadi raja tetap Pangeran Benawa. Pangeran Benawa menjadi raja selama 2 tahun. Beliau merasa tidak enak hati dengan saudaranya yakni Sutawijaya karena dia yang berusaha keras mengikuti sayembara akan tetapi tidak berhak menjadi raja. Pada silsilah keluarga pada saat di dalam kandungan, Sutawijaya disihir karena dianggap anak raja sehingga ketika lahir berada di dalam rahim orang lain. Lalu Joko Tingkir mengetahuinya yang mengambil kembali anaknya dan berserta itu si anak pangkat. Pangeran Benawa pun melakukan semedi dan mendapatkan pesan dari Sunan Kalijogo bahwa agar jangan menjadi raja jika mau jadi sepuh atau tetua saja. Lebih baik menghindar saja karena jika jadi raja banyak prajurit yang mati dalam perang. Nah, ini 6 ya. Setelah Pangeran Benawa pergi dari kerajaan menjadi goyah karena tidak ada raja yang memimpin. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pengikut dari Arya Penangsang. Lalu Mas Karepet atau Raja Tingkir ya, atau Joko Tingkir melakukan sayembara kembali. Beliau menyuruh prajuritnya ke Surabaya. Sampai di sana prajuritnya tumbang, dilanjutkan ke Kediri, Tulungagung, Pemalang juga sama semuanya sudah wujud batu nisan. Akhirnya dilanjutkan ke Alas Wonomerto atau Pangeran Benawa mendirikan padepokan. Mendengar hal tersebut, Joko Tingkir melakukan sayembara kembali. Siapa yang bisa membawa Pangeran Benawa kembali tanpa cacat sedikit pun akan dinaikkan pangkat dan diberi hadiah besar. 7. Akan tetapi tidak satupun yang bisa karena Alas Wonomerto yang terkenal angker atau sakral, Pangeran Benawa masih tidak dapat kembali. Beliau pun membuat Alas Wonomerto membangun rumah dan padepokan. Di sana beliau mengarahkan masyarakat yang masih belum beragama agar mempercayai Tuhan melalui terbang kandur geni. Ketika terbang tersebut dipukul geni atau api muncul, lalu orang-orang berkumpul dan jatuh pada Kamis Legi malam Jumat Pahing. Lalu oleh mereka itu setiap hari Kamis Legi malam Jumat Pahing dilakukan pengajian rutinan bagi perempuan yakni pukul 3 sampai 5 sore, sedangkan untuk laki-laki jam 5 hingga selesai satu desa gitu loh. Nah, ini loh ada keterangan larangan ya. Ada larangan untuk sowan berkunjung di hari Jumat Legi dan Jumat Wage. Dikarenakan pada hari tersebut terdapat pertemuan para tokoh penting. Pangeran Benawa memberitahu apabila ada tamu tidak diperbolehkan datang dahulu ada orang yang datang ke sana pada hari tersebut. Akhirnya orang tersebut mengalami musibah dan meninggal dunia. Semenjak kejadian tersebut diberikan peringatan untuk tidak bertamu di hari Jumat Legi atau Jumat Wage agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Gitu loh.
Ini keterangan dari Bapak Juru Kunci Watono sebagai pemerhati atau melestarikan ya, yang di makam Pangeran Benowo gitu, atau yang resik-resik gitu. Ini Pangeran Benowo meninggal dunia pada tahun 1588 dan dimakamkan di kawasan makam ini. Makam yang kini disebut makam Pangeran Benowo di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur gitu loh. Memang orang-orang dahulu itu sangat sakti-sakti ya, atau biasanya itu kayaknya mulai dari wali, biasanya tempatnya tinggi-tinggi gitu yang kita maksud ya. Soalnya di atas ketinggian ya, dari lereng pegunungan perbukitan Anjasmoro. Ini lebih tinggi lur dari desa ini ya. Soalnya kalau dilihat dari struktur bata kuno juga, ini kemungkinan ya pra-Majapahit lokasi ini. Dan juga diteruskan Majapahit, terus diteruskan lagi oleh Pangeran Benowo gitu. Soalnya kita dapati sebuah struktur batu bata kuno yang sangat tebal sekali. Ini sangat tebal sekali lur, yang di makam ini. Nah ini lur, itu keterangan dari juru kunci yang di lokasi ini. Kita bacakan, kita tadi menunjukkan pemirsa bahwa leluhur kita itu sangat luar biasa ya. Kalau bilang itu Joko Tingkir, ada lagunya ya, ada lagunya, jangan dibuat main-main lur. Itu ternyata waliullah ya. Itu tadi murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo ya. Luar biasa alam kita. Gerata Rahayu, salam budaya. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah leluhur Nusantara. Wassalam.